Tentunya menarik andai kita melihat begitu ya pergerakan pasar keuangan kita di mana indeks harga saham gabungan ini cukup baik bergeraknya di pekan lalu khususnya, namun tidak dengan mata uang Garuda kita atau rupiah. Ya. Ada fenomena apa di sana menurut pandangan Anda, Pak Hanif? Ya, ya pertama tuh memang rupiah kita bisa dimaklumi lah melemah karena saya kira ada dua alasan kenapa rupiah kita masih melemah. Pertama adalah Fed Fund Rate yang belum turun kan gitu. Last year itu banyak analis bilang bisa 3 kali turun. Kenyataannya mungkin tahun ini cuma 1 kali. Berarti kan itu orang bilang higher for longer. Itu ada karena karena masalah itu juga. Lalu kemudian kedua dari kitanya sendiri juga secara ekonomi ya, karena account defisit kita kan widening, melebar karena penurunan harga komoditas ya. Ya, terutama karena slowdown yang terjadi di China gitu yang mempengaruhi penurunan permintaan terhadap komoditas begitu. Oke, baik. Apakah dengan sentimen dan volatilitas global tentunya begitu ya? Anda sebutkan tadi sentimennya juga lebih majority berada di eksternal. Ini juga tentunya akan membuat rupiah kita terbenam terhadap dolar dalam waktu yang cukup panjang, Pak Hanif. Ya. Nah kalau itu saya kira enggak sih, gitu. Saya malah memperkirakan mungkin rupiah agak sedikit-sedikit melemah lagi ya, cuman sudah terbatas pelemahannya. Dan kedepannya saya kira akan cenderung menguat karena dua alasan juga yang tadi saya sebutkan juga. Pertama alasan karena nanti Fed Fund Rate akan turun, minimal tahun ini kan 25 basis ya, mungkin baru kelihatan signifikannya di tahun depan penguatannya. Lalu yang kedua, harga komoditas saya kira akan mulai naik kembali ya karena pemulihan ekonomi di China gitu, sehingga karena account defisit kita yang tadinya melebar bisa menyempit kembali. Kira-kira itu sih faktornya. Oke, baik. Kalau misalnya kita amati begitu ya, seluruh mata dari para pelaku pasar memang menantikan pemangkasan suku bunga dari The Fed, Pak Hanif. Ya. Kalau misalkan The Fed memangkas suku bunga, apakah memang transmisinya akan secepat itu terhadap pasar keuangan kita? Orang itu kan nggak lihat reality ya, orang lihat expectation gitu. Jadi ketika expectationnya itu sudah direalisasikan, meskipun hanya 1 kali, tentu ekspektasi orang udah melihat bahwa oke, ini sudah pada siklus penurunan. Dan kalau terjadi siklus penurunan, itu akan sangat baik sekali untuk pasar modal kita gitu. Jadi saya sih cenderung nanti misalnya di September bisa ada cut rate, itu market mulai rally. Dan ingat ya, biasanya kan rally di pasar modal itu kejadiannya di semester 2 ya. Oke, baik. Jadi Anda masih melihat kondisi-kondisi ini sebetulnya wajar begitu ya bagi pasar? Wajar aja sih, biasa aja sih. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan capital outflow yang terjadi di pasar kita secara konsisten, Pak Hanif? Apakah ini juga masih terbilang wajar? Ya, memang ada 2 capital outflow ya. Satu di pasar obligasi, satu di pasar saham gitu. Nah, kalau pasar obligasi itu saya juga ngelihatnya tuh memang ekspektasi kalau kita ya yield yang 5 atau yang 10 tahun itu kisarannya tuh bisa 6,9% sampai 7,4%. Jadi kalau sekarang kan di kisaran 7%-an ya gitu. Memang sudah di sini sih gitu. Nah, banyak faktornya sih, terutama yang saya lihat karena supply dan demand-nya kan sekarang terhadap obligasi negara kita nggak setinggi sebelum-sebelumnya. Lalu kepemilikan asing juga kan terus-terusan turun di obligasi negara kita. Nah, yang di pasar saham itu menarik. Awal tahun agak rally, ya kan? Sekarang turun. Saya sih ekspektasi saya pasar saham akan lebih perform daripada pasar obligasi sih. Dia akan perform di semester 2. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita lihat risetnya begitu ya, probability atau kemungkinan di saat memang rupiah ataupun saham ini bergerak berjauh-jauhan begitu ya, ini 58% sebetulnya andai memang rupiah kita menguat, 58% indeks harga saham gabungan pun akan menguat. Apakah dengan teori atau riset-riset seperti ini sebetulnya di kondisi yang ada saat ini dengan tentunya kita memandang bagaimana volatility yang terjadi di global tidak berlaku lagi probabilitas antara rupiah dan juga indeks harga saham gabungan? Saya kira sih tetap berlaku ya. Jadi pasar modal itu korelasinya itu negatif. Jadi kalau rupiahnya itu dolarnya melemah, rupiah menguat, dia harga sahamnya naik gitu ya. Begitu juga dengan di obligasinya gitu. Jadi
kita memang menunggu penguatan rupiah untuk kenaikan di pasar modal. Tapi tentu kan pasar modal kita ini juga kan dipengaruhi oleh pasar global ya gitu. Di Amerika, for example itu kan sekarang menjelang US election ya, sampai November gitu. Jadi biasanya memang saya lihat kalau menjelang US election tuh yang lain-lainnya itu relatively mandek atau turun sih gitu. Nah nanti setelah US election mungkin marketnya bisa lebih rally lagi. Oke, baik. Apakah dengan termin waktu yang Anda katakan begitu ya, Juli ada kemungkinan kenaikan atau penguatan yang terjadi di pasar kita, lalu juga ada wanti-wanti antisipasi begitu ya, yang mana US election ini biasanya membuat pelemahan terjadi pada setiap pasar, begitupun di pasar indeks harga saham gabungan kita. Apakah memang untuk saat ini waktunya untuk berbelanja saham atau instrumen di investasi lainnya yang ada di negara kita, Pak Hanif? Ya ini tentu kan tergantung dari tujuan investasi kita. Baik. Ya, biasanya orang yang senang kondisi begini, ini investor jangka panjang. Karena dapat valuasi rendah sekali ya. Extreme cash itu saya jarang sekali melihat, misal di saham perbankan ya, dividen itu bisa lebih dari 6-7%. Ya. Ini saham-saham bank pemerintah loh, ya, yang memberikan itu. Lalu kemudian grup konglomerat, misalnya seperti kayak Astra Internasional tuh dividennya bisa double digit. Itu kan udah sangat murah sekali ya, gitu. Jadi buat investor jangka panjang tentu sangat menarik gitu. Cuman biasanya kalau orang yang senang trading, dia pasti pengen lihat momentum dulu, begitu naik baru ikutan. Jadi dia nggak mau lihat valuasinya gitu. Jadi tergantung tujuan Anda. Kalau Anda trading biasanya masih nunggu-nunggu, tapi kalau untuk jangka panjang saya sih sangat menyarankan ya bottom fishing bahasanya. Ya kan namanya juga bottom fishing, kita nggak tahu dalamnya berapa. Yeah. Tapi mulai start aja beli untuk ekspektasi rally sampai Desember ya gitu. Bahkan untuk jangka panjang sampai 5 tahun lagi ini udah benar-benar the best moment sih. Oke, Anda katakan istilah bottom fishing. Nah ini tentunya ada kita merujuk kembali secara detail. Anda melihat sektor apa sih Pak Hanif yang kiranya juga cocok untuk bottom fishing saat ini? Ya, kalau mengacu kepada kenaikan suku bunga dan fokusnya ke depan itu kan temanya penurunan suku bunga, gitu ya. Saya sih ngelihat ada 2 sektor sih yang utama ya, yang akan diuntungkan secara global sama secara domestik gitu. Kalau domestik udah pasti yang cyclical kan, gitu. Yang interest rate sensitive sectors. Di situ tuh bisa ada banks, lalu kemudian properti, lalu kemudian juga kayak Astra Internasional ya, penjualan mobil, motor dan yang lain-lainnya. Ya, itu sangat diuntungkan dengan penurunan suku bunga gitu. Di lain pihak, kalau pemulihan ekonomi China itu berlangsung, harga komoditas naik. Jadi energi sektor. Jadi menurut saya 2 sektor itu. Dan kebetulan nih, dua-duanya itu penguasa top 10 IHSG kita. Yeah. Energi dan banks. Banks itu ada 5. Energi sekitar 4 ya kalau saya nggak salah ya. Jadi memang IHSG kita tuh sekarang dipenuhi 2 sektor itu. Energi dan banks. Oke.